Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang hadir hari ini semuanya, alhamdulillah ini terima kasih, alhamdulillah bisa juga bergabung ya. Baik, panitia mengamanahkan kami untuk membahas membangun mental tangguh pada anak ya, apalagi ini era tangguh ya. Baik, Ibu Gina dan seluruh Bapak Ibu, karena biasanya modul saya akan bicara tentang manusia, otak manusia dan sebagainya. Saya mohon izin untuk menyampaikan dibantu dengan slide-slide presentasi ya. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ya, membangun mental tangguh pada anak atau anak tangguh ya, Masya Allah ya. Mari kita lihat dulu apa definisi dari mental ya. Mental ini apa sih sebetulnya ya? Kalau bicara mental ternyata ini adalah cara berpikir dan berperasaan yang tercermin pada perilaku seseorang. Jadi mental tuh artinya seperti ini ya, jadi cara berpikir dan cara berperasaan ya. Nanti kalau tangguh kayak apa, terus kemudian nanti mental tangguh artinya apa gitu ya. Tangguh kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya sebetulnya ada dua itu, tangguh karena menangguh atau tempo, jatuh tempo atau menunda, dan tangguh yang satu ya sukar dikalahkan, kuat, andal ya. Jadi ini biasanya sering dipakai pada kalimat-kalimat yang membuat sesuatu itu yang kuat ya. Sebagai ini contohnya, sebagai negara maritim Indonesia harus memiliki angkatan laut yang tangguh, nah, gitu ya. Kemudian juga bisa diartikan kuat sekali tentang pendirian dan sebagainya ya, pendiriannya, tabah dan tahan, menderita dan sebagainya, kukuh ya, kukuh ya. Jadi tangguh ini luar biasa artinya. Dan kalau ketangguhan itu adalah sesuatu kekuatan, keuletan, dan kekukuhan. Jadi kalau mental tangguh adalah bagaimana cara berpikir dan berperasaan yang mempunyai ya keuletan, kekuatan, kemudian juga tabah, tahan ya, dan punya prinsip yang sukar dikalahkan atau kuat. Ya, jadi mental tangguh itu ya. Tentunya kalau kita membuat anak punya mental tangguh, tentu kita jadi orang tua yang tangguh juga dulu ya, karena nanti apa yang dilakukan orang tua itu menjadi role model atau menjadi modeling pada anak-anak kita ya. Jadi inilah arti dari mental tangguh ya, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya ini sejak ya anak masih kecil, atau mungkin sejak kita juga waktu masih kecil, waktu muda, kemudian menikah dan sampai sekarang ya. Ini ya mental tangguh ini tentu dibangun ya dengan waktu yang cukup panjang, sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang kuat sekali ya. Baik, nah kita akan bicara hari ini tentang otak manusia. Inilah otak manusia yang Allah ciptakan dan ada di kepala manusia. Dan otak manusia ini terdiri dari dua, otak besar dan otak kecil. Kemudian dia terbagi dua, kanan dan kiri. Kalau kita sudah dewasa, sudah menjadi orang dewasa, ternyata ukuran otak laki-laki lebih berat daripada perempuan. Otak laki-laki itu antara 1,5 kilo sampai 1,6 kilo. Kalau perempuan 1,3 kilo sampai 1,4. Ya, jadi memang kita ya berbedanya seperti itulah kira-kira ya. Masya Allah. Tapi kecerdasan bukan karena beratnya otak. Ya. Ya. Baik, nah di dalam otak ini ya, ini punten Bapak Ibu, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kita belajar lagi tentang anatomi tubuh manusia ya. Mungkin pernah belajar biologi, pernah lihat seperti ini ya. Ya. Jadi di dalam otak itu ada neuron atau sel otak. Jumlahnya banyak sekali, 100 miliar neuron, Masya Allah. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih pada zamannya, Masya Allah. Ya, jadi kita punya 100 miliar. Ada juga orang yang mengatakan ya isinya itu 80 miliar bukan 100 miliar. Ya boleh aja sih ada orang bilang gitu ya. Tapi kalau saya lebih mengikuti faham yang 100 miliar. Karena memang sel otak di otak kita ini ya banyak sekali, terutama pada saat anak bayi yang dilahirkan secara normatif ya. Dan tadi dikatakan seperti komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya kalau saya yang lahir tahun 68 ini kan generasi X ya. Mungkin masuk generasi Y itu juga 100 miliar. Anak kita ada yang sudah misalnya masuk generasi Z itu juga 100 miliar. Anak yang sekarang generasi Alpha yang lahir 2011 sampai sekarang sampai nanti 2025 itu juga 100 miliar ya. Jadi sama jumlahnya, hanya makin kesini nih anak yang lahir yang baru-baru ini nih itu makin canggih neuronnya. Apa canggihnya ya? Makin canggih untuk menyimpan memori.
Makanya kalau bunda, ya ayah bunda harus tahu bahwa anak kita itu ya otaknya itu lebih canggih dari kita, ya. Jadi kita harus bersyukur dan kita dilarang untuk menghina generasi mereka. Mereka marah kalau dibilang generasi mecin. Mereka juga sedih kalau dibilang generasi galawers, ya. Karena mereka pikir saya kan nggak tahu kalau mau lahir tahun sekian bu, kan gitu, ya. Dan ternyata memang neuron mereka itu jauh lebih canggih dari kita yang sudah generasi-generasi sebelumnya, ya. Nanti neuron ini, antara neuron ini, umpama ini satu komputer ya, umpama atau satu laptop lah ya yang mudah ya. Nah ini nih kabel yang menuju stop kontak. Ya. Tapi kerennya neuron kita itu menuju stop kontak aja banyak banget cabangnya. Masya Allah ya. Dan ini yang di pinggir-pinggir ini adalah ibarat kalau kita punya laptop, kan di pinggir-pinggir laptop itu ada potensi untuk menyambungkan kabel-kabel ke laptop lain kah, atau ke LCD proyektor kah, atau ke macam-macam ya. Itu kadang lebih cuma 5 itu potensinya satu laptop yang buatan manusia ya. Kalau ini laptop buatan Allah ini di pinggir-pinggirnya ini berpotensi sambungannya 20.000. Jadi neuron ini nanti akan tersambung-sambung. Pada saat kita ya mendengar sesuatu, melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, ini tersambung-sambung seperti ini. Dan tersambungnya itu kayak ada jalannya listrik di dalam otak manusia, Masya Allah. Ini kita lihat dengan slow motion ya, atau pergerakan yang sangat lambat. Aslinya ini sangat cepat sekali tersambung di otak kita, ya. Jadi ini luar biasa ya. Dan kalau kita mempelajari sesuatu, mendengar sesuatu, mengingat sesuatu, melihat sesuatu, atau merasakan sesuatu yang berulang-ulang, maka sambungannya berulang-ulang. Inilah namanya makin faham. Itulah makanya dalam kita belajar, bisa jadi ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah pernah dengar seminar ini di tempat lain barangkali, tapi kita ulang sehingga kita bertambah faham. Begitu juga anak-anak. Supaya dia bisa menambah kefahamannya, makanya setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau oleh orang tua harus diulang-ulang. Begitu juga Quran kalau kita mau hafal, kita ulang-ulang. Ya, makanya ada istilah murojaah ya. Ini untuk tambah faham kita, karena dia tersambungnya diulang-ulang. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang baru dengar, atau sesuatu yang baru kita lihat, atau sesuatu misalnya kayak teman-teman kita ya, sesuatu yang baru kita jumpa, itu nanti tersambung neuronnya ya, sesuatu yang baru. Nah beginilah kerja otak, Masya Allah ya. Nah kemudian ada di bagian otak kita ini yang paling depan, ini namanya lobus frontalis. Paling depan. Disinilah tempat ilmu pengetahuan kalau dia belajar, seseorang itu belajar. Atau tempat nasihat apabila seseorang itu diberikan nasihat oleh orang tuanya kah, oleh bapak ibu guru kah, atau siapa saja. Ya, kalau kita baca Quran, kemudian itu nanti ya ilmunya itu masuk di otak bagian depan sini. Ya, jadi pada saat kita mau ajarkan anak untuk ya kamu insya Allah jadi anak tangguh nak. Bunda, tangguh itu apa? Tangguh itu kuat pada prinsip, pada pendirian, ya, tahan dan tabah dalam kondisi apapun. Itu nanti ilmunya masuk di sini. Ya. Kita harus tangguh, nak. Kita harus kuat dan kita harus tahan dan kita harus yakin Allah Maha ya segalanya. Itu ilmunya masuk di sini. Masuk di sini. Ya, lewat mana? Lewat panca indera, lewat telinga, lewat mata, lewat ucapan dia, lewat penghiduan, ya, lewat gerakan, itu nanti ya masuk ke dalam lobus frontalis. Ya. Jadi apa yang ibu bapak nasihati anak, ajarkan anak, masuknya ke sini. Ya, nah sekarang dari otak, ini ada batang otak, ini otak besar ya, ini otak kecil, ini ada batang otak. Nanti jalan serabut-serabut saraf itu, yang besar serabutnya itu, ya, berkas sabut-sabut saraf ke tulang belakang. Ini yang namanya disebut sumsum tulang belakang. Ya. Nah ini. Nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh, mulai ke wajah, ya, ke seluruh tubuh, ke tangan, ke kaki, ke pencernaan yang di dalam ini, ya akan jalan ke seluruh tubuh, Masya Allah. Ya. Apa itu Bu Aisyah? Itu namanya sistem saraf, nervous system, ya kurang lebih kayak begini nih. Ini apa sih maksudnya Bu Aisyah? Ini kerjanya kayak apa sih? Nah, mari kalau kita analogikan, sistem saraf ini kerjanya tuh kayak kabel listrik. Dia jalan listrik di sistem saraf ini. Membawa apa Bu Aisyah? Membawa apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dihidu, ya, apa yang disentuh oleh tangan, oleh kinestetik kita, apa yang dipikirkan, dan apa yang nanti ya ada di sini. Banyak sekali program-program yang Allah berikan pada seseorang manusia, ya.
Nah, jadi kalau kita ajarkan anak kata tangguh itu dari kecil ya, atau barangkali ada anak yang dikasih nama tangguh, Masya Allah ya. Nah, kita ajarkan bahwa tangguh itu nak, ya orang yang punya prinsip. Ya, nanti diajarkan, nanti dia pasti tanya prinsip itu apa? Ya, prinsip itu adalah sesuatu yang kita pegang. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, ya ada hal-hal yang kita pegang. Ya, anak-anak kadang-kadang nanya terus ya, nggak apa-apa, jawab aja sebisanya ibunda. Kalau bunda bilang, aduh apa ya, kita cari yuk ya di kamus bahasa gitu misalnya ya. Kemudian tahan nak dan tabah, apalagi sekarang pandemi ya. Apalagi sekarang sekolahnya online ya nak, nggak ketemu teman-teman ya, sabar ya nak ya, tabah ya nak ya. Itu juga mengajarkan ketangguhan. Bu Aisyah, kalau anak saya suka nangis itu tangguh nggak ya? Tangguh bukan berarti kita nggak bisa nangis, tangguh bukan berarti kita nggak boleh nangis kalau masalah nangis ya. Jadi kalau ibu-ibu yang tangguh, kalau suatu ketika sedih, suatu ketika capek sekali, terus air mata keluar, itu bukan tidak tangguh namanya. Itu tetap tangguh. Bahkan air mata yang Allah ciptakan itu adalah untuk pelepasan dari segala kepenatan, keletihan, kecemasan, kesedihan, dan sebagainya. Ya, ini harus kita luruskan dulu. Karena banyak ibu-ibu menganggap saya nggak tangguh, Bu Aisyah. Kenapa nggak tangguhnya? Saya sering menangis. Oh, itu bukan nggak tangguh, Bu. Ya. Air mata itu apalagi buat ibu-ibu itu adalah pembasuh luka, ya, pembasuh luka kita, ya. Maka anak-anak juga mungkin sekarang kan bosen dia di rumah terus, yang biasanya ada temennya, ya. Kemudian suatu ketika dia nangis, itu artinya bukan tidak tangguh, itu tetap juga tangguh. Biarkan air mata dia juga pembasuh lukanya, karena kadang-kadang anak juga bingung harus ngapain, ya. Oke. Nah sekarang, ya, menurut pengamatan saya pribadi dan juga pengamatan para ahli mengatakan kalau mau membuat anak-anak tangguh, maka kita dulu orang tuanya harus tangguh. Caranya gimana Bu Esa supaya saya tangguh ya? Udah telanjur besar gini, nggak tahu cara belajarnya gimana gitu ya. Oh tenang ya, pokoknya ya cara yang pertama adalah kita niatkan dulu. Ya, kita bilang, ya Bismillahirrahmanirrahim, saya ibu yang tangguh, saya ayah yang tangguh, saya bunda yang tangguh, saya umi yang tangguh, saya abi yang tangguh, ya, saya papa yang tangguh. Itu ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, sesungguhnya aktivitas, sesungguhnya perilaku itu didahului dengan niat. Makanya ya kalau kita mau diri kita tangguh, atau mau diri kita bijak, mau diri kita sesuatu apa yang kita harapkan, itu diucapkan dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah saja waktu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu pesan itu jalan ke sistem saraf. Dia jalan ke atas, nanti ya terekam di otak bagian depan, kemudian ya Bismillahirrahmanirrahim jalan ke seluruh tubuh. Sel tubuh manusia, ya, menurut Bapak Agus Mustafa, Insinyur Kiai Haji Agus Mustafa, beliau melakukan penelitian di Surabaya, dibantu oleh Universitas Airlangga. Beliau mendapati apa? Ya, sel tubuh manusia senang sekali kalau dapat pesan ada kata Allahnya. Apalagi kalau kita bilang ya Allah, itu jalan tuh Bu. Ya. Sekarang ayo Bapak Ibu kita luruskan niat dulu yuk. Jangan kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ibu yang tangguh. Atau apa panggilan ibu apa sih? Bunda kah, umi kah, mama kah? Ya sebut saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut ya, yang tangguh. Ayah juga begitu. Panggilannya apa? Ayah kah, bapak kah, papa kah, abi? Itu jalan di badan kita tuh. Jalan. Dan nanti ya karena kita memulainya dengan basmalah, maka sel tubuh ini senang sekali. Ya, sel-sel tubuh ini senang kata Allah jalan di sistem saraf. Dan juga kalimat yang ada Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ini senang banget, Mbak. Ya. Nah, ini sistem saraf. Ya. Kemudian apalagi sih sistem yang ada di dalam tubuh? Nah, sistem yang populer juga adalah pembuluh darah. Ini arteri, nanti ada lagi vena, ya ini yang arteri. Ya. Pembuluh darah ini ya membawa apa? Boleh saya membawa darah. Pada saat kita melafazkan ya Bismillahirrahmanirrahim, saya ibu yang tangguh, itu jalan di sistem saraf. Dan sistem saraf ini juga memberikan pesan pada pembuluh darah ini, pada jantung, pada otak dan sebagainya. Maka jantung akan bekerja dengan sangat-sangat teratur, sangat bagus ya, kualitasnya bagus, sehingga darah yang ke otak juga ya itu cukup. Tidak kelebihan, tidak kekurangan, cukup banget. Itu pengaruh sekali. Ya.
Terus pada saat kita ucapkan saya ibu yang tangguh, saya ayah yang tangguh, selain nanti dia jalan sistem saraf ke seluruh tubuh, dia nanti terekam di jantung. Terekam di jantung. Kok terekam di jantung, Bu Aisyah? Iya, nanti kita perdalam lagi ya. Ya, terekam di jantung. Makanya jantung inilah yang dikatakan, disepakati para ilmuwan, para ulama, ya inilah yang disebut kolbu. Dan salah satu nanti fungsi kolbu adalah perasaan. Saya kalau habis meluruskan niat tentang apa saja, saya ibu yang soleha, misalnya saya istri soleha, istri yang cantik, ya cantik sikap, tutur kata, itu terasa banget di jantung saya, itu deg-degannya unik gitu. Deg, deg, deg. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan jalan dan cepat sekali. Itu bisa dari otak ke bawah ini, setelah ada informasi dari panca indera, itu bisa 320 km per jam, Masya Allah. Cepat, ya. Cepat sekali. Itulah pentingnya niat. Kadang-kadang kita mau jadi ibu yang soleha, ibu yang bijak, ibu yang tangguh, hanya kita tidak mendahulukan dengan niat, maka berat sekali nanti badannya untuk mengerjakan itu. Ya, maka luruskan niat. Kapan ini bisa diucapkan, Bu Aisyah? Kapan saja. Niat itu kan kapan saja diucapkan. Apalagi niat yang bukan untuk menjalani ibadah sholat misalnya, atau ibadah shaum. Ya, jadi niat yang dilakukan untuk kita memotivasi diri, itu kapan saja bisa dilakukan. Ya. Dan memang lebih afdal habis sholat, kita ya tambahkan, kita lurus setelah doa, kita luruskan niat. Dan pada saat kita berdoa juga kan, doa itu anjalan di badan kita ini. Ya, nah ini. Jadi kalau seorang ibu sudah bilang ya Bismillahirrahmanirrahim, atau kita tambahkan yang lebih afdal lagi, insya Allah, ya biiznillah, dengan izin Allah, saya ibu yang tangguh, saya istri yang tangguh. Itu pesannya jalan di sistem saraf. Benar-benar nanti tubuh kita itu ya dituntun oleh Allah untuk belajar hal-hal yang tambah membuat tangguh prinsip kita. Dan tangguh itu bukan keras ya. Tangguh itu berprinsip, kuat, tahan, bukan keras. Kalau kita teriak-teriak marahin anak, kita bilang saya ini ibu yang tangguh, tapi keras banget, itu bukan tangguh, itu keras, apalagi kasar, itu dilarang itu, atau tidak diperbolehkan. Kita keras dan kasar, ya. Baik. Kemudian apalagi yang harus dipelajari? Fahami perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Ya, Allah sudah berfirman di surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, laisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Itu betul-betul sekali. Banyak mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat sudah pernah juga dengar seminar-seminar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan kan? Hari ini saya lebih fokuskan pada bagaimana untuk kita membentuk mental anak yang tangguh, tapi kita harus tahu juga ini anak laki atau anak perempuan, beda itu. Setelah tadi kita sudah niatkan diri kita sebagai orang tua yang tangguh, mulai kita lebih dalam lagi. Ya, ini anak kita laki apa perempuan? Itu beda tangguhnya itu. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar lagi otak lebih dalam, ya nanti otak itu terbagi dua. Ini orang ini hadap ke sana ya, ini tengkuknya ya. Jadi ada belahan kanan dan belahan kiri. Belahan kanan sebagaimana kita lihat ini kan kayaknya relax banget gitu ya. Yang kiri kok serius banget. Memang otak kita Allah desain bisa serius dan bisa santai. Ya, jadi seimbang hidupnya, jangan serius melulu. Kalau serius melulu nanti kirinya terus yang terlalu ya bekerja, nanti nggak seimbang. Atau santai terus nggak serius, nanti juga nggak seimbang. Ya. Tapi pada saat waktu anak masih baru bayi sampai di umur tertentu itu ada perbedaan antara otak pria dan wanita. Ya. Mbak Isa, yang kiri itu apa kok serius banget ya? Iya, otak kiri ini otak yang mengatur ya proses bahasa atau bicara, itu kiri. Ya. Kalau perempuan unik ya, bicaranya kiri dan kanan, laki-laki kiri. Ya. Ini juga untuk membantu proses berhitung. Ya, kalau kita lagi menghitung 5 kali 5 berapa Bu? 25 kan gitu ya. Itu di kiri yang bekerja. Ya. Kiri juga proses teratur, mendalam, disiplin, syair lagu ya. Syair lagu itu di sini. Ya. Analisa, kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, kenapa gitu ya, itu kiri. Kanan ini otak rileks. Otak melihat warna tuh di kanan, ya. Otak ide, otak imajinasi, otak intuisi, ya. Kemudian otak visualisasi itu kanan, membayangkan itu kanan. Dan otak musik atau irama itu kanan, ya. Otak bermain itu kanan. Otak teknologi itu kanan, ya. Jadi kita punya dua-duanya ini, ya. Nah sekarang ternyata anak kita ini pada saat umur 0 sampai 6 tahun,
ternyata beda, ada perbedaan sambungan otaknya. Tadi ingat kita belajar sambungan otak tadi yang kayak jalan listrik ya. Nah, pada perempuan rupanya otak kiri kanan sambungan otaknya itu tersambung dengan seimbang. Artinya apa? Anak perempuan dari 0 sampai 6 tahun itu sudah bisa menganalisa, sudah bisa juga ya kreatif. Tapi kalau punya anak laki, Bunda, kanannya yang lebih banyak sambungannya. Tadi ingat otak kanan yang bagaimana? Yang rileks, yang bermain, ya, yang berimajinasi. Kanannya lebih banyak sambungannya dibanding kiri. Ya, kirinya laki-laki kalah dengan kirinya perempuan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Kalau perempuan memang seimbang, Allah sudah desain otak kita itu sambungannya seimbang. Bukan volumenya ya, tapi di dalam volume ini ada sambungan di dalam. Ya. Makanya kalau punya anak perempuan, masih ingat Bunda, umur 3 tahun, jangankan 3 tahun, 2 tahun saja, sudah bisa menganalisa. Apa yang dia analisa? Baju yang dia mau pakai. Bunda, aku pakai baju warna pink aja. Ini kata anak perempuan. Dia sudah menganalisa. Coba anak laki umur-umur segitu, 2 ke 3 tahun, dia dikasih pakai baju apa aja sama bundanya, terima dia. Tapi apa yang dilakukan anak laki? Bermain, Bu Aisyah, iya, kan otak kanan, otak kreatif, otak bermain, otak imajinasi. Itulah anak laki-laki habis nonton Batman, sampai di rumah jadi Batman. Habis nonton Spider-Man, sampai di rumah jadi Spider-Man. Ini anak laki-laki. Ya. Bicaranya belum banyak, ya, ngitungnya belum banyak, tapi sudah bisa main PlayStation, misalnya gitu. Sudah bisa buka laptop, sudah bisa buka gadget. Itu anak laki, karena kanannya ini. Untuk itu kalau Bunda masih ada punya anak laki antara 0 sampai 6 tahun dan dia ya main aja terus ya, itu memang sesuai otaknya. Buat laki-laki bermain itu belajar. Sehingga kalau kita mau mengajarkan membaca anak perempuan dan anak laki di usia begini nih, ini sangat beda, sangat beda. Perempuan Bunda ajarin pakai tulisan di kertas aja gitu, di kertas. B-O-B-O ala bola, dia udah ngerti. Apalagi ada tambahan gambar bola, ngerti. Laki-laki itu nggak suka cara belajar duduk manis baca buku begitu langsung ya cuman tulisan, apalagi nggak ada gambar, berat banget buat anak laki. Kenapa? Ini otak gerak, otak benda. Jadi kalau mau ajarkan tulisan bola, mending beli bolanya dulu, baru ada tulisan bola, taruh di kertas, baru tempel B-O-B-O ala bola. Itu anak laki senang cara belajar begitu. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan otaknya, kanannya duluan Allah desain ini anak laki untuk tahu benda, ya. Makanya kalau dulu saya kan anak saya laki 4, alhamdulillah waktu mereka masih kecil-kecil sedikitnya belajar tentang sambungan saraf karena ini belajar memang di kedokteran ya. Itu ya meja itu dikasih tulisan meja, kursi, ya. Gelas, pokoknya yang walaupun dia lebih dari beberapa kata tempel saja, anak-anak lama-lama hafal, oh ini gelas, dan dia senang. Bahkan dulu saya untuk tahu anak-anak laki-laki saya tahu tulisan ibu itu ibu ya tulisan jadi kertas tempel di dada gini. Dia liatin saya begitu seharian, ya lihat dari pagi sampai sore itu udah hafal tulisan ibu. Itu anak laki, ya. Jadi ada nggak Bunda yang mendampingi Ananda nih di usia begini dan kebetulan karena TK-nya nggak buka dan harus belajar daring dan anak itu lari sana lari sini ya main sana main sini, itu anak laki-laki. Tenang aja Bun, nikmati, dalam hati bilang ya Allah anakku laki-laki banget. Nah itu ya, karena kalau Bunda bandingkan dengan anak perempuan nanti kecewa. Bahkan ada anak perempuan juga yang agak tomboy, loncat sini, loncat sana juga. Sudahlah, ya pokoknya usia kayak gini itu memang Allah membuat sesuatu yang lebih pada kanannya yang bekerja duluan untuk bergerak, ya, untuk ya merasakan hal-hal yang menyenangkan. Ya, ini. Oke. Terus perkembangannya apalagi Bu Aisyah? 6 sampai 12 tahun bagaimana Bu Aisyah? Kiri kanan pada anak perempuan tetap seimbang. Makanya anak perempuan ngikutin pelajaran SD tuh gampang banget, Bu. Laki-laki tetap kanannya, kirinya baru mau mulai. Umur 6 tahun, otak kiri laki-laki baru mulai. Makanya dikatakan anak laki-laki baru siap belajar membaca dan matematika itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun, ya. Jadi kalau peraturan sekolah SD, masuk SD harus 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Dengan kurikulum SD yang seperti sekarang. Kurikulum SD sekarang itu banyak otak analisanya, dan analisa itu kiri. Ya, anak laki-laki belum lagi sebisa anak perempuan itu jagonya analisa. Makanya Bunda yang punya anak laki-laki yang usia di sini nih, dan mungkin dia SD, ya, terus nggak pernah ranking 1, itu lazim Bunda. Ya, waktu SD jarang, bukan nggak ada ya, jarang sekali laki-laki ranking 1.
atau ranking 2 atau ranking 3 jarang deh ya, 4 5 masih oke lah ya. Kenapa? Karena lebih banyak sekolah yang dianggap ranking itu pelajaran yang otak kiri. Makanya didominasi oleh perempuan. Apa sih otak kiri? Matematika, bahasa, disiplin, duduk manis, ya, analisa, bisa mengungkapkan dia punya pendapat. Itu anak perempuan itu. Ini. Anak laki ngapain di sini? Main, iya main terus. Tapi ingat sekali lagi, otak laki-laki itu otak kanan, maka buat laki-laki bermain itu belajar. Nggak mesti belajar itu harus cuma duduk manis, buka buku, bukan begitu. Waktu dia main, itu dia belajar. Tapi kan sekarang mainannya gadget terus Bu Aisyah. Ya gimana, eranya gadget? Ya, mau diajak anak-anak diajak main basket, ya di Jakarta ya terutama ya. Mudah-mudahan di Kebayoran Residence ada tempatnya ya. Kami nggak ada di tempat kami itu. Lapangan basket jauh banget. Apalagi pandemi sekarang, mana boleh keluar. Mau main bola, ya Allah, nggak ada lagi lapangan bola. Ada juga futsal, tutup karena pandemi sekarang. Ya, saya punya anak 4 laki-laki. Kita harus pinter-pinter nih, harus bijaksana nih, karena sekarang memang rumah kecil-kecil, halaman juga kecil, nggak boleh main keluar. Ya. Dan sekarang eranya gadget, maka dia tentu akan bermain ke gadget. Anak laki loh. Ya. Kalau anak perempuan nggak terlalu, anak perempuan itu lebih seneng nonton kah, atau dengarkan lagu-lagu, musik misalnya. Ada yang begitu ya, ada yang masih kayak gitu anak. Ya. Laki-laki pasti main nih. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi 12 sampai 18 tahun apa yang terjadi. Perempuan tetap kiri kanan seimbang, laki-laki masih kanannya dominan. Kiri sudah mulai mengejar. Makanya anak laki-laki SMP, SMA sudah bisa menganalisa. Sudah bisa nih, ada yang ranking 1 ada di sini kalau SMP, SMA nih. Ya. Bu Iso, anak saya nggak ranking 1, nggak sampai ranking 3, cuma ranking 10, itu juga syukur. Iya Bu, anak laki gitu. Makanya saya bilang sama anak laki saya, nah, alhamdulillah, ya ibu tahu sedikit tentang bedanya otak laki dan perempuan, karena ibu anaknya laki banyak, laki 4 ibu, perempuan cuma 1, ya. Jadi ibu ngerti sedikit, ya. Nah ini belajar otak tuh masih banyak banget ya, sedikit tentang otak, ya. Memang di sekolah ditentukan nilai KKM kita. Ibu cuma minta kalau yang matematika, bahasa, terus apa tuh KTK itu yang kecil-kecil itu yang laki-laki nggak bisa tuh, ya. Nah, itu kamu persis angka KKM aja buat ibu nggak apa-apa, udah bagus nak. Saya kasih target anak laki gitu. Kalau matematika 75, kamu 75 udah keren nak. Kamu bisa 76 udah keren banget. Bahasa juga gitu, bahasa 70, kamu udah 71, bagus banget nak. Itu buat saya ya, memotivasi anak supaya anak tangguh karena dia otaknya laki-laki begitu. Tapi apa yang terjadi coba? Nilainya lebih dari itu, bisa 80, bisa 85. Tapi kita tahu karena dia otak laki-laki, kita tahu standarnya gitu. Dan please tidak boleh dibandingkan dengan anak perempuan. Saya bilang sama anak laki saya apa? Ya, pokok tapi nak, ekskul, kamu ambil apa nih? Basket, bola, ya. Ibu minta kalau yang itu. Karena apa? Itu kan otak dia. Komputer, game online. Saya tantangin anak-anak. Kalau kamu main game online, kalau cuma ecek-ecek nggak usah. Menang. Ya, itu tangguh loh. Dia tangguh juga, bertahan. Ya. Karena memang usia-usia kayak gini kan memang bermain, dan kondisi sekarang bermainnya di gadget, ya menang ya. Kalau menang ya itu kamu ya ibu suka itu. Karena apa? Karena di otak kanan. Ngaji itu banyak di otak kanan. Bagus ngaji ya. Komputermu harus bagus. Nah gitu. Ya kalau kamu ikut karatemu harus bagus. Ikut futsalmu harus bagus. Ini anak laki ya. Karena di kanan. Perempuan tetap seimbang, masya Allah. Makanya anak perempuan juga di SMP ranking 1, SMA ketua kelas, di SD bisa, di SMP masih bisa ketua kelas, SMA masih bisa ketua kelas. Alhamdulillah saya ketua SMA ketua kelas 3 tahun berturut-turut, masya Allah. Ya. Kapan sih anak laki otaknya seimbang Bu Aiza? Setelah 18 tahun. Antara otak analisa dan kreativitas laki-laki seimbang. Sampai 18 tahun aja masih kayak gini. Setelah itu mungkin ada yang 20, ada yang 21 dia baru seimbang. Makanya perhatikan Bunda. Laki-laki itu, anak laki, siapa yang anak lakinya sudah mahasiswa atau sudah lewat mahasiswa. Keren kan waktu dia mahasiswa? Keren banget. Antara otak analisa dan kreativitasnya sudah seimbang. Makanya opini-opini atau kemudian ide-ide mahasiswa itu datang pada anak laki-laki yang lebih kuat. Anak laki-laki. Ketua senat siapa? Laki-laki. Nggak mungkin ketua senat perempuan, itu jarang sekali. Ya, kalau ada ketua senat perempuan mungkin wakilnya, atau ketua 1, ketua 2, ketua umum masih laki-laki. BEM, ketua BEM, ya. Itu laki-laki, ya. Yang pimpin demo siapa? Laki-laki pasti. Yang orasi siapa? Laki-laki.
Karena ini udah saatnya laki-laki ini ya memegang tampuk kepemimpinan di usia-usia itu. Perempuan gimana waktu kita mahasiswa? Kadang kembali ke fitrah, seksi konsumsi, bendahara, ya sekretariat itu. Jarang sekali juga menjadi ketua senat yang ketua umum, nggak ada. Banyak kan laki-laki pasti. Ya, inilah perkembangan yang harus kita tahu bahwa untuk anak laki seperti ini. Supaya kita tahu tangguhnya laki-laki dan tangguhnya perempuan itu beda. Anak perempuan dari kecil itu sudah, kalau kita menganggap bahwa anak perempuan sudah lebih rapi, lebih teliti, lebih telaten, itu sebuah ketangguhan, maka anak perempuan dari kecil udah tangguh. Tapi kalau melihat ketangguhan pada anak laki-laki, ya ternyata nggak boleh dibandingkan seperti ketangguhannya anak perempuan. Anak laki-laki itu tangguh pada saat otak kanannya ya. Misalnya mati lampu rumah, yang loncat anak laki pasti. Itu lebih tangguh tuh. Walaupun tadinya sambil main dia, yang loncat laki-laki. Dia cek, ya. Ini sikringnya turun kah atau mati lampu semuanya? Kayak kemarin itu anak laki-laki saya yang loncat semua. Walaupun saat itu dia sedang main-main kan hari Ahad kan. Ya, loncat ya. Itu tangguhnya anak laki. Ya. Anak laki tangguhnya anak laki. Bahwa misalnya dia game online belajar online, dia telat-telat ya, itu pada saat umur-umur yang segini nih ya, itu masih bisa dimaklumi. Kenapa? Anak laki-laki kan kirinya tuh tentang keteraturan, ketelatenan, kedisiplinan, dia berbeda dengan perempuan. Ya. Tapi kalau main Bu Aisyah, kok dia telaten banget? Itu karena otak kanannya. Eranya juga eranya masalah era aja. Saya juga zaman dulu waktu bukan era gadget kayak sekarang, adik saya kan laki-laki 3. Itu juga tangguh banget kalau main apa? Main layang-layangan, main gundu, itu tangguh sekali. Main sepeda itu tangguh banget. Kita yang perempuan kalah itu. Main sepeda pasti cepat. Ya, tapi kalau cuci piring, nyapu, kita yang lebih cepat. Itu perbedaan. Makanya saya katakan, melihat ketangguhan harus lihat dulu jenis kelaminnya apa. Ya. Baik. Kemudian ini ada penelitian, ini otak laki-laki dan ini otak perempuan. Ini belahan kanan, ini belahan kiri. Jadi ini di belakangnya ya. Diketahui bahwa di daerah warna orange ini pada laki-laki hanya di otak sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa nih Bu Aisyah? Ini adalah otak bicara, otak bahasa. Laki-laki cuma sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan. Ya. Laki-laki karena cuma kiri, maka dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Rata-rata jumlah komunikasi laki-laki 7.000. Ya. Yang pendiam 5.000. Yang aktif bicara bisa 9.000. Ini laki-laki dewasa yang sudah akil balik. Kalau masih belum akil balik, apalagi masih umur-umur di bawah 5 tahun, ini 1/3 dari 7.000. Ya. Bunda punya suami yang pendiam ada? Mungkin yang 5.000 Bun, ya. Tapi rata-rata 7.000. Perempuan bagaimana perempuan? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, makanya dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuhnya. Jadi rata-rata kita 20.000. Ini mungkin sering ya lihat di seminar-seminar. Ya. Bu Aisyah, saya kok pendiam ya rasanya ya, nggak terlalu banyak bicara. Berarti ibu yang 16.000. Perempuan yang pendiamnya aja 16.000 Bu. Apalagi yang ya dibanding laki-laki yang banyak ngomong 9.000, tetap kalah laki-laki. Kenapa? Karena sunatullahnya otak bicaranya laki-laki cuma di otak sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan gitu ya. Dan nanti kita akan lihat bahwa ketangguhan anak perempuan untuk bicara itu ya jauh lebih banyak pada anak laki-laki. Ya. Anak perempuan menjelaskan sesuatu pada ibunya, pada gurunya itu lebih tangguh. Soal penjelasan, kenapa? Itu kata-kata bunyi vokal sama gerakan tubuh nih kayak tangan saya itu lebih banyak. Makanya perempuan kayaknya lebih tangguh banget untuk menjelaskan sesuatu. Dibanding laki-laki. Laki-laki karena cuman sedikit, bawah sadar mereka juga paham ya bahwa mereka ngomongnya sedikit. Makanya kalau ditanya, ya biasa aja, ya gitu deh. Nah itu laki-laki. Makanya ibu guru misalnya suruh, ya coba kamu Hasan, ya. Coba bagaimana harimu kemarin itu waktu libur panjang? Biasa aja Bu. Itu laki-laki. Kenapa? Karena ngomongnya sedikit nih, 7.000 kata dikit ya. Dia irit-irit, ya, irit-irit. Bikin karangan juga nggak banyak tuh anak laki. Coba anak perempuan suruh tanya itu 3 hari kemarin ngapain? Dia cerita ini, walaupun nggak jalan-jalan juga, cuma di rumah doang. Ya. Cerita yang pertamanya apa? Kesel banget. Hari libur panjang tugas juga banyak. Iya, anak-anak begitu ya. Nah inilah makanya perbedaan ini kita harus lihat juga. Jadi kalau laki-laki ngomongnya sedikit-sedikit itu bukan karena nggak tangguh ya. Memang stoknya cuma sedikit. Oke?
Nah, kemudian lagi nih otak dibelah. Ini otak besar ini ya, ini otak kecil ini dibelah. Ya, yang saya mau kasih lihat ini corpus callosum di tengah ini yang menyambungkan otak kanan dan kiri. Jadi di atas, mulai di atas sampai ke tengah ini otak ini terbelah memang. Makanya tadi fungsinya beda, fungsi kanan beda, fungsi kiri beda, ya. Ayah ibu, bapak ibu, ini mohon maaf ini karena anak saya juga banyak online, jadi suaranya kedengaran semuanya. Ya, itu gurunya lagi absen, gurunya nggak dengar kali, dia teriak-teriak hadir. Ya, oke, nah ini corpus callosum. Corpus callosum, ya persis di tengah ini ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Corpus callosum perempuan lebih tebal 30% daripada laki-laki. Karena lebih tebal, maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Inilah ya desain otak perempuan yang membuat perempuan ini tangguh, bisa mengerjakan banyak hal. Ya, jangankan ibu-ibu, anak kecil juga gitu. Anak perempuan itu multitasking, bisa bermain sambil bicara. Ini tangguh loh ini. Ketangguhan pada anak perempuan, oke? Nah, sambil main sambil bicara tuh anak perempuan ini, ya. Tapi kalau anak laki-laki bila sudah fokus dengan benda di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ini zaman gadget, mainannya beginian nih. Kalau belum 10 menit dia masih bisa dengar bundanya panggil. Sudah 10 menit ke atas, dipanggil bunda 1 kali nggak jawab, 2 kali nggak jawab, 3 kali baru jawab. Kenapa? Karena kita udah teriak, udah naik itu nada kita ya. Kadang bunda marah, diambil, direbut mainannya nih, direbut ini gadgetnya. Anak laki-laki paling nggak suka itu. Karena dia juga bingung, saya apa yang salah bunda? Abis kamu bunda panggil kamu nggak jawab. Terus dia bingung kapan manggilnya. Makanya dia marah kalau diambil nih. Ini kalau kita nggak paham nih bisa bertanduk yang punya anak laki nih. Tanduknya nggak cuma di kepala bu, keluarnya kepala, pundak, lutut, kaki kalau nggak ngerti tentang ini. Ya, Masya Allah. Mungkin ada anak laki nggak bu? Ada bu, anak saya 2 laki. Alhamdulillah. Udah gede-gede tapi ya? Besar 1, yang 1 13 tahun. Oh alhamdulillah. Kan kayak gini kan anak laki. Iya, emang 1 kali nggak jawab, 2 kali, 3 kalau kali. menjawab gadget itu sangat pendek ya, oke. Iya, Baik. Itu anak laki. Makanya saya bilang kalau kita paham itu enak, rileks, kita tenang. Dan itulah anak laki tangguh ya gitu, tangguh. Artinya gini, syukur dia jawab. Oka. Ya, itulah laki-laki ya. Nah, jangankan mereka, yang bapaknya juga begitu kok. Ya bapak-bapak ya. Ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget dan nonton televisi, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Karena sedang konsentrasi, sudah 10 menit ke atas lihat ke sini. Nonton TV udah setengah jam, itu udah konsentrasi otaknya. Pendengaran itu menurun. Memang Allah mendesain otak laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus di depan. Bunda kalau lihat suami sedang kayak gini, working from home, udah fokus atau nonton TV fokus, terus ngomongnya sekelebatan, kita cuman sambil lalu, ayo makan, sambil lalu gitu ya, itu kemungkinan besar nggak dengarnya tinggi banget. Kita nungguin di meja makan, mana nih si Abi, si Ayah udah dipanggil makan nggak datang, taunya dia nggak dengar, karena lagi konsentrasi. Ini laki-laki, dan ini juga sebuah kekuatan laki-laki, makanya anak laki-laki itu fokus pada pekerjaannya di depan, nggak ngomong dia. Bunda kalau lihat chef laki-laki di dapur restoran itu tenang banget nggak ngomong dan fokus. Ya, ada temennya lewat di depan dia nggak kayak kita perempuan lagi masak, hey gitu kita perempuan. Laki-laki masak, temennya lewat, ya dia fokus pada makanan di depan itu, pada masakan yang di depan itu, itulah hebatnya. Ya, ini anak perempuan kalau seandainya ini bisa dibikin film ya. Ini ngomong ini anak perempuan, yang laki diem aja fokus gitu. Inilah tangguhnya anak laki-laki ya. Kemudian mata, Masya Allah. Ini mata lurus ya, lihat lurus ke depan. Perempuan kiri kanannya masih lihat. Memiliki jangkauan penglihatan yang lebar 180 derajat ini sebetulnya. Ya, lebih dari 180 derajat kayaknya nih. Ya, laki-laki ngelihat ke depan itu nggak bisa lihat kiri kanan. Tapi laki-laki lihat ke depan itu panjang atau lurus lebih panjang dibanding kita perempuan. Ini lagi harus difahami. Kenapa? Karena memang perempuan ini diminta oleh Allah untuk jago menjaga rumah atau jago menjaga sarang. Itulah makanya ibu-ibu ingat bu, lagi nyusuin anak, matanya di anak, ada orang datang tuh kita tahu lewat sudut mata tuh. Sambil nyusuin anak, siapa tuh? Kita udah tahu tuh ada. Atau lagi masak, ibu fokus di masakan, maaf, ada tikus lewat, ibu lihat tuh. Ya Allah tuh tikus, tapi mata kita masih dimasakan. Itu perempuan. Kalau laki-laki memang ini didesain oleh Allah untuk mata berburu namanya, mata hunter, berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Mulai zaman dulu berburu nafkahnya adalah binatang buruan di hutan. Nah, ini cocok banget anak laki-laki. Sekarang berburu nafkah itu kan dari gedung ke gedung, dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah. Itu laki-laki lebih jago.
Tentu karena dari gedung ke gedung sekarang, zaman sekarang dibantu oleh kendaraan, maka laki-laki membawa kendaraan. Tapi matanya laki-laki itu lebih panjang dari kita. Makanya bapak-bapak kalau udah bawa mobil, kalau sudah mau dekat sampai di satu gedung, itu dia dari jauh udah bilang, itu dia tuh, gedungnya sudah kelihatan. Kita perempuan nggak lihat loh, mana sih? Mana sih? Karena kita pendek ke depannya. Laki-laki panjang. Cuman ada sedikit perempuan yang bisa lihat panjang, itu yang agak-agak tomboy itu memang bisa lihat panjang ke depan. Ya. Makanya bapak-bapak kalau bawa mobil, dia tahu di depan tuh macet apa enggak. Makanya dia suka ngebut. Itu jagonya bapak-bapak, Bu. Kadang-kadang kita kalau lagi macet, suami ngebut, kita langsung awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Laki-laki nggak suka lagi kalau gitu. Kenapa? Karena mata dia lebih panjang dari kita. Ya. Ini ketangguhan mata anak laki-laki atau laki-laki di luar rumah. Ketangguhan perempuan itu adalah dia bisa melihat kanan kirinya. Itu namanya tangguh. Ya. Laki-laki dengan mata seperti ini akan beda dengan perempuan seperti ini karena perempuan memang didesain oleh Allah matanya aja untuk jago jagain rumah. Makanya perempuan ya lebih mudah mencari barang di kulkas dan dimanapun karena matanya tuh ke kiri kanan dibanding laki-laki. Laki-laki sulit melihat lewat kedua sudut matanya. Ya. Bu, susu mana bu? Susu mana bu? Kata ibunya dari jauh ya. Ada di kulkas nak? Nggak ada bu. Ada di kulkas? Nggak ada. Iya loh. Ibunya lihat loh ini apa? Kan dia nggak lihat di samping bu. Telur mana telur? Dia nyarinya ke depan, orangnya di samping dia nggak lihat bu. Suami saya aja begitu, anak laki saya aja begitu dulu. Sebelum saya tahu ilmu ini. Apa yang kita lakukan? Kita kadang kesel sama anak laki. Apa kita bilang? Ini makanya cari pakai mata. Iya. Dan laki-laki tersinggung kalau kita bilang cari pakai mata. Kenapa tersinggung? Karena dia udah pakai mata. Cuman matanya lurus. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya udah dibantuin aja. Bu, susu mana Bu? Ada di kulkas nggak? Nggak ada Bu. Oh, berarti nggak lihat dia ya. Udah naik. Ini loh nak. Udah diam. Tutup mulut Bu. Supaya nggak komen panjang-panjang. Karena kita 20.000 kata. Apalagi suami. Kunci mana kunci? Itu udah geser dikit ke kanan itu dia nggak lihat. Saya taruh sini tadi. Ini loh ayah. Terus dia masuk. Terus saya biasanya kalau diem dalam hati saya ngomong, ya Allah mata laki-laki banget, nggak lihat di kanan kiri. Tapi itu jauh lebih baik daripada cari pakai mata. Ya, oke. Nah ini juga ini tangguh nih sebetulnya karena sesuai desain otaknya laki-laki yang Allah berikan. Ya. Kemudian apa lagi? Perempuan berbicara dengan kontak mata, dia suka nih perempuan. Mulai dari umur berapapun, perempuan senang banget dilihat wajahnya dan kontak mata. Laki-laki kurang suka kontak mata. Kalau bunda lihat anak laki, apalagi bunda mau nasehatin, anak laki cuma lihat sebentar terus dia lihat kemana-mana, itu bukan karena dia mengabaikan bunda, bukan. Memang laki-laki nggak kuat kontak mata. Ini kok sulit bisa lihat muka anaknya karena dia nggak ditatap sama anaknya. Coba abis itu dia tatap mata bapaknya, ini bapaknya langsung kemana-mana matanya. Ya. Itu laki-laki, bapak-bapak juga begitu. Ya. Kenapa ya Bu Aisyah kayak gitu ya? Ini karena Allah menciptakan sklera mata. Ini sklera mata nih yang putih ini. Ya, sklera mata. Kenapa Bu Aisyah? Sklera mata, bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki. Coba Bu, perhatiin deh. Ini perempuan kan? Putih-putihnya lebih banyak daripada laki-laki nih. Nanti coba ya perhatiin sama suami masing-masing ya Bu. Mana lebih banyak putih-putihnya ya? Nah, bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi. Jadi dengan putih yang banyak ini mata kita tuh mudah banget kita arahin ke depan, liatin orang yang ngomong. Nah, karena putih yang sedikit ini susah ini mata gerak-gerak ini untuk menatap gitu ya. Berkomunikasi tatap wajah ini susah. Ya. Maka bagi perempuan komunikasi tatap wajah dan kontak mata jarak dekat merupakan bagian penting untuk ikatan batin perempuan. Jadi bunda kalau nasihatin anak laki dan dia cuma lihat bunda sebentar dan bunda liatin terus matanya, terus dia lihat tembok atau dia lihat bawah, ya. Selama ini kan bunda marahin kan? Lihat Umi, lihat bunda, lihat ibu nak, lihat ibu. Saya juga dulu begitu. Ternyata itu keliru. Bu Aisyah, bukannya kalau kita komunikasi harus tatap wajah? Iya, tapi tidak berlaku pada anak laki. Ini risetnya tahun 1996 ini. Maaf, 1999, masuk di Indonesia 2006. Saya juga udah terlanjur punya anak laki agak gedean sedikit baru paham kalau itu sebelum lihat ibu. Pas dia lihat ibu, lihat kita sebentar terus kita lihat matanya dia kemana-mana gitu. Dia juga bingung, saya apa yang salah ya? Katanya disuruh lihat bunda, aku udah lihat. Cuma dia juga nggak tahu pada saat bundanya lihat mata dia kemana-mana dia juga nggak tahu itu. Ini anak laki-laki. Maka kalau mau bicara sama anak laki-laki dan dia tidak lihat mata kita, ya sudah bicara aja. Dia dengar kok. Atau kalau mau supaya anak laki-laki lihat ibunya, ibu jangan lihat mata dia. Ibu ngapain kan sambil tulis. Saya biasanya kalau nasihati anak laki, ambil kertas saya tulis.
Saya tulis, kan anak banyak kan. Saya juga harus ingat tadi nasihat sama anak nomor 1 apa tadi saya tulis. Pada saat saya nulis dia liatin saya. Gitu. Ya. Dan bicara pada laki-laki, tolong tidak panjang-panjang. Satu topik berhenti. Ya. Ini tadi saya lihat jamaah hari ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, makanya saya banyak berhenti sebentar. Coba kalau semuanya ibu-ibu, ngomong saya lebih panjang lagi Pak, cepet banget. Laki-laki itu satu-satu. Nah, kalau habis mandi handuknya taruh tempat handuk ya, berhenti. Ya. Kita mau ke rumah paman nih, jadi cepet nak. Ibu-ibu, nah kalau habis mandi handuknya taruh tempat sini ya, tempat handuk kita mau ke rumah paman nak. Apa kata anak laki? Apa? Taruh handuk di rumah paman. Itu beda. Karena dia nggak bisa, topiknya itu dicampur-campur, berhenti. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan laki-laki ini untuk kita tahu bahwa laki-laki tangguh ini hipotalamus. Hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, masya Allah. Hipotalamus yang mana Bu Aisyah? Kita lihat gambarnya ya. Ini. Dia persis di tengah. Laki-laki lebih lebar 2,5 kali dibanding perempuan. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi hipotalamus sebenarnya banyak, tapi nanti kaitannya laki-laki dan perempuan kita lihat setelah ini ya. Tapi tahu ya hipotalamus di sini. Tadi kalau perempuan corpus callosum yang di tengah itu lebih tebal, ini laki-laki hipotalamusnya lebih luas, jauh lebih luas dari perempuan, 2,5 kali. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Menjaga keamanan. Makanya laki-laki itu jago jaga keamanan. Ya. Bapak-bapak ini jago keamanan. Kalau misalnya ini yang ngajarin lebih detail bundanya, bapak-bapak itu jaga keamanan sebetulnya. Termasuk menjaga keamanan ekonomi. Ya, itulah tadi ya menjemput nafkah, ya menjemput rezeki. Dan buat bapak-bapak, ini Nabi sudah ingatkan kita ya, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Saya punya anak laki-laki, dari kecil juga saya ingatkan ini. Nah, ya, ini ada, Nabi bersabda begini, nak. Insya Allah kalau kamu misalnya nanti sudah mulai kerja, kamu kasih juga uang pada fakir miskin kah, pada anak yatim, dan kamu juga kasih uang ke ibu, ke adikmu, itu ya lebih besar pahalanya yang engkau berikan kepada keluargamu. Nanti kalau kamu jadi suami nak, ya kamu begitu. Karena banyak bapak-bapak pelit banget, kalau sama temen aja baik, dia dikasih semuanya. Sama pekerjaan dia kasih, istrinya sama anaknya pelit banget, hitung-hitung. Padahal ini ternyata pahala untuk keluarga jauh lebih besar. Inilah ketangguhan laki-laki, makanya harus kasih tahu dari kecil yang punya anak laki. Ya, masih remaja dia belum nikah, kasih tahu dia. Ini loh nak. Ya. Sehingga dia dengan senang hati pada saat benar-benar sudah menjemput rezekinya, dapat hasil pendapatan gajinya, dia berikan ke istrinya itu dengan senang hati. Nggak pakai lagi dihitung-hitung, kemudian nanti diungkit-ungkit, nggak usah. Dan Allah akan seorang ayah yang memberikan infak atau sedekah atau dia punya rezeki pada keluarganya, itu kan tadi ditambah lagi. Bukan berarti kita tidak memberikan kepada orang lain, tetapi ini harus difahami. Banyak bapak-bapak nggak ngerti loh ini, benar deh. Ya, mudah-mudahan di Masjid Raya Kebayoran Residen sudah sangat paham tentang hal ini ya, insya Allah. Nah ingat, anak laki-laki karena itu tadi ini saya ambil beberapa kasus ya, hipotalamusnya lebih lebar. Coba bayangin, ibunya sakit pasti dia akan jagain dia. Bunda siapa punya anak laki-laki? Coba ingat waktu kecil mereka, waktu bunda sakit, mereka itu sikap banget jagain bunda. Ya, ini juga ada anak kesian ibunya tunanetra. Ini anaknya umur berapa tahun? Ini baru 5 tahun dia ya. Walaupun di otak sisi kanannya dia senang bermain juga, tetapi otak hipotalamusnya karena lebar dibanding saudaranya yang lain yang perempuan, maka dia yang tuntun ibunya. Ya, ini laki-laki dari kecil itu laki-laki menjaga keamanan. Nanti sudah besar menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan. Ya, buat bunda yang suaminya bekerja pada negara, menjaga keamanan negara termasuk. Ya, nah ini. Kemudian apa lagi? Ini pusat lapar dan haus ini, hipotalamus. Ya, kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti kan lebih cepat lapar haus daripada laki-laki ya. Itulah makanya ya kita ya perlu perhatikan makan minumnya suami dan anak laki-laki wabil khusus. Bukan berarti perempuan enggak ya, wabil khusus anak laki-laki. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar, pantang. Atau bunda nih anak laki-lakinya baru lagi ngerjain PR nih ya, saya sering kasih ilustrasi gini. Kemudian tinggal 2 lagi ya, ada 15 soal, dia sudah kerjain 13, tinggal 2. Terus ujuk-ujuk dia bilang, "Bunda, aku lapar."
Kata bundanya, tanggung, doa lagi. Ibu-ibu bilang tanggung, kenapa? Ibu-ibu tahan lapar. Laki-laki nggak tahan lapar. Saya setelah tahu ilmu ini, saya nggak mau tunda-tunda. Bu, aku lapar banget, Bu. Bu, aku lapar, Bu. Bu, aku lapar banget. Misalnya gitu ya. Ayo kita makan nih, Nak. Nanti habis makan kerjaan lagi ya. Itu jauh lebih cepat anak laki daripada kita tanggung nggak tanggung. Ayo kerjaan dulu tanggung. Dia udah nggak ada energi tuh, Bu. Merengut, malas-malasan nulis. Kita lagi petanduk nanti. Ini anak laki-laki. Dan bunda kalau mau ngasih arahan, kasih nasihat anak laki itu sambil makan. Itu masuk di otaknya, ya. Kemudian apa nih? Pusat tidur, Masya Allah. Jadi laki-laki memang lebih cepat tidur dan lebih mudah ngantuk juga. Kenapa? Karena memang sebetulnya kerjaan dia itu lebih berat kalau dia di luar rumah. Ya. Nah ini dia nih, baik bapak-bapak. Kalau ada anak-anak laki-laki, apalagi remaja laki-laki ya, online dia rebah-rebahan kayak gini, itu kita harus paham ya. Bukan berarti dia malas, bukan berarti dia mengabaikan, bukan berarti dia tangguh. Bisa jadi memang dia capek banget. Kalau saya lihat anak laki saya gitu, saya nggak mau bangunin, biar aja dulu. Ketika udah bangun, baru kita bilang, tiduran ya nak? Iya Bu, maaf ya Bu. Dia minta maaf duluan. Aku tadi malam kerjain tugas sampai malam Bu. Dia anak laki-laki nggak seperti kita perempuan, misalnya tidur 3 jam, 4 jam, kita masih bisa melek-melekin mata. Kenapa? Karena kita, hipotalamus kita tuh lebih sedikit, lebih kecil. Mereka kalau ngantuk banget tuh udah tinggal tidur sudah. Saya kalau lihat anak saya tidur, mending saya doain, ya Allah, anakku tidur ya Allah. Ya, dalam tidur itu insya Allah engkau tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan ya Allah. Mending doa gitu Bun. Kenapa? Karena memang begini kondisinya gitu. Itu juga jangan heran suami-suami itu ya pada saat masuk kamar dia duluan tidur. Padahal yang bangun duluan ibu, yang tidur belakangan ibu, yang masuk belakangan di kamar ibu, kerjaan di rumah banyak ibu. Tapi beginilah memang. Ya, mudah-mudahan dengan kita paham ini jadi kita ngerti ya tentang itu. Dan apalagi yang ada di otak anak laki-laki sehingga ya otak manusia ya khususnya laki-laki dan perempuan ini, apalagi sih yang ada? Ini ada otak emosi, namanya limbic system. Semua anak ada, bahkan sejak dalam rahim ibu. Makanya janin itu kalau ibu sedih dia langsung ya bergerak itu, dia nyikut ya atau tendang atau ibu lagi marah gitu ya dalam kandungan saja otak emosi sudah bekerja. Otak emosi ini selain ada pada manusia, ada juga pada hewan golongan mamalia. Binatang mamalia ada otak emosi. Itulah juga makanya kadang-kadang manusia itu sifatnya ya seperti binatang atau bahkan lebih rendah dari binatang. Ya, ini otak emosi. Itulah makanya dalam keluarga Islam ya setelah lahir diazankan, dikomatkan, kemudian diberikan nama yang baik dan diakikahkan. Ya, dengan tebusan kambing. Kenapa? Karena ini otak emosi, ini otak binatang. Kita salah satu hikmah dari akikah itu adalah menebus sifat binatang seorang anak. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Kalau dari sisi ilmu otak, karena otak laki-laki lebih berat daripada perempuan. Walaupun memang tidak 2 kali beratnya kan, 2 kali dari perempuan. Tapi kok dia 2 kambing? Ya kan masalahnya nggak ada 1/4 kambing bisa kita potong kan, harus kambing hidup, makanya 2 kambing. Walaupun memang perempuan ini ya dan laki-laki bedanya cuma 100 gram kan gitu. Bu Aisyah bisa diganti ayam nggak bisa dong kan, ini otak mamalia, makanya harus mamalia. Kalau sapi gimana? Kalau sapi itu ukurannya 7 kambing, kalau kurban untuk 1 keluarga ya. Jadi akikah seperti ini ya Bun. Saya kenapa tekankan pada akikah? Ini juga salah satu hikmahnya supaya kita tangguh, tabah menghadapi emosi-emosi negatif pada diri kita. Pasien kami, ya, saya sejak tahun 98 ngurus narkoba, ada beberapa pasien saya lihat itu sifatnya kayak binatang, lebih rendah dari binatang. Ya, dibanding misalnya yang lain-lainnya juga, yang namanya juga pakai narkoba kan kacau ya. Tetapi ada anak yang lebih rendah lagi, binatang lagi. Biasanya saya tanya pada saat konsultasi keluarga, saya tanya ayah ibunya, bapak ibu maaf, Ananda sudah diakikah? Belum Bu Aisyah. Dalam hati saya apa? Oh pantesan. Tapi saya nggak ngomong sama mereka, cuma dalam hati aja oh pantesan. Tapi saya sarankan, Bapak Ibu akikahkan ya. Udah 30 tahun gitu Bu Aisyah, nggak apa-apa. Akikahkan. Waktu itu kenapa belum akikah? Belum ada uangnya Bu Aisyah. Nah kalau gitu sekarang niatkan, maka nanti ditarik rezeki doa. Ya. Kenapa saya bilang sama orang tua itu? Karena di otak manusia itu ada otak mamalia, otak binatang. Kita harus tebus dengan akikah, perlambangan tebus akikah itu. Kemudian akikah kita bagi-bagi ke orang, bagi-bagi ke anak yatim, itu kan perlambangan bahwa kita harus mengatur atau mengelola otak emosi ini. Ada apa aja sih jenis emosi di otak emosi Bu Aisyah? Nah, kalau untuk anak emosi dasarnya ini senang, sedih, takut, marah. Ini. Nanti kalau orang tua lebih variasi lagi.
Ya, ini 4 dasar ini sampai dia akil balik. Pas akil balik dia lebih variasi lagi emosinya. Ya. Jadi kemudian ada lagi selain otak emosi itu ada batang otak ini. Ini sering disebut otak reptil. Jadi manusia itu ada otak mamalianya dan ada otak reptilnya. Dan otak reptil ini kalau tegang itu dia akan apa ngelawan dan kabur atau fight or flight, serang atau lari, lawan atau ngambek. Nah ini dia nih, kadang-kadang kalau kita nggak paham bagaimana merilekskan otak reptil mereka, makanya mereka nyerang aja terus atau ngambek aja terus. Ya, itulah pada saat pandemi seperti ini mudah bosan, walaupun sebelumnya juga bisa aja bosan. Kenapa? Capek, tegang ini loh. Bayangin dari setengah 8 sampai mungkin jam 1, ada juga yang sekolah, ada ekskulnya sampai jam 5. Jam 5 ini tegang ini, ditengkuk ini, bosan. Terus dia bilang sama orang tuanya, Bunda aku bosan, Ayah aku bosan. Boleh nggak? Boleh, kalau saya sih boleh. Orang bosan ya. Nah dengan dia ngomong, Bunda aku bosan, Umi aku bosan, Ayah aku bosan, itu malah dengan dia ngomong mengutarakan itu, ya itu dia berharap untuk batang otak ini rileks. Ya, jadi anak itu hanya ingin meminta pada orang tua untuk memahami bahwa dia bosan. Bunda aku bosan, iya nak. Bunda juga kalau jadi kamu kayaknya bosan nak. Nah, dia seneng banget kalau disupport kayak gitu. Nggak usah juga telepon bapak ibu guru untuk marahin bapak ibu guru. Bapak ibu guru gimana sih ngajarinnya bosan amat? Nggak usah juga. Anak-anak cuman habis dia ngomong aku bosan aja udah nggak jadi bosan bun. Ya. Dan saya biasanya lihat anak laki udah walaupun udah gede loh anak saya ini udah gede, udah kuliah, udah dokter, udah koas dan sebagainya. Yang laki-laki yang keempat udah kelas 12. Paling saya tanya mau makan apa? Digorengin apa? Chicken wing atau pisang goreng atau kita minum kopi susu gitu aja bun. Kan anak laki ya. Dan ini tetap tangguh, ini tetap dibilang tangguh. Kenapa? Karena memang usia-usia mereka, apalagi yang masih TK, SD, ya belum lagi dia paham bagaimana memanage emosi. Kalau kita bosan, udah dewasa kita gini bosan, kita udah bisa astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kita udah. Anak akan begini, makanya kita ajarin juga. Oke nak, sambil bunda gorengin pisang goreng, kamu tarik nafas, banyak istighfar ya nak? Ya bun. Udah seneng ya. Ya. Nah, terus anak kenapa senang main game sih? Bu Aisyah gaming banget anak. Satu tadi kan kita lihat ya, otak laki-laki perempuan, otak kanannya kan untuk otak salah satu kerjanya otak bermain. Apalagi laki-laki, otak kanannya itu kenceng banget. Dan sekarang memang eranya gadget, ya. Bukan masalah gadgetnya, saya cuma mau bilang bahwa anak-anak itu memang senang bermain. Anak laki apalagi, sampai tua pun memang otak kanannya, otak imajinasinya itu jalan. Dan pada saat dia bermain sebetulnya menstimulasi hormon rasa senang. Iya Bu Aisyah, sekarang anak-anaknya habis belajar, taunya habis itu dia main. Iya Bu. Sebetulnya kalau dari ilmu otak pada saat dia main habis belajar, dia mengakses gelombang alfa. Apa gelombang alfa ini Bu Aisyah? Gelombang rileks. Untuk apa? Untuk ilmu yang tadi dia belajar, dia masuk di pikiran bawah sadarnya dan dia ingat agak lama dibanding dia tegang terus. Oh gitu, iya Bu. Saya patokannya yang penting pas azan kamu sholat nak. Apalagi udah besar. Sholat dulu. Biasanya kalau belum saya panggil-panggil, nah sholat nak, sholat. Habis sholat masih bisa main Bu? Bisa. Karena kalau kita larang, habis sholat misalnya dia larang main, makanya dia sholatnya sengaja dilama-lamain, dia main dulu. Ya, kasih juga kita pahami rasa mereka bahwa mereka memang anak yang senang bermain. Cuman itu tadi, ya Bu Aisyah gimana caranya supaya anak nggak main HP terus? Ya ibu bikin keseimbangan di rumah. Gimana caranya? Siapkan permainan-permainan yang non gadget. Sepak bola kah, bola basket kah? Karambol kah, congklak mungkin atau bekel, nah itu ya baru tuh bisa seimbang ya. Dan anak-anak senang kalau kita ikut duduk main walaupun nggak lama, palingnya setengah jam 1 jam ya. Dan terakhir ini yang saya mau bilang bahwa inilah kelenjar tempat bahagia ya, memang terstimulasi dengan banyak hal, salah satunya bermain. Ini namanya kelenjar pituitary, persis di sini nih Bu, ini isinya hormon bahagia dan rasa senang. Salah satu caranya keluar itu adalah dengan bermain ya. Jadi sekali lagi inilah bagaimana kita membuat anak ya tangguh, tapi ini masih sangat dasar sekali ya. Pertama kita jadikan diri kita orang tua yang tangguh, kemudian apa? Kita pahami oh ini anak laki atau perempuan. Mungkin kapan-kapan waktu lagi kalau kita harus bahas lebih dalam lagi tentang watak anaknya. Ya, baik. Terima kasih sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.